Hello, welcome back to Miss Yesi's class with our new material today. It's analytical exposition text atau teks eksposisi analitik. Last week, minggu lalu, we have studied on how to give an opinion. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memberikan pendapat. Masih berhubungan dengan tema memberikan pendapat, minggu ini kita akan belajar mengenai suatu teks bahasa Inggris yang di dalamnya memberikan suatu pendapat, entah pendapat itu setuju atau tidak setuju dengan suatu permasalahan atau suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Oke, dan that's the purpose of analytical text. The purpose of analytical text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi tujuan dari teks eksposisi itu adalah untuk membujuk pembaca untuk melihat suatu isu dari sudut pandang Anda. Jadi saat menulis suatu teks eksposisi, kita menulisnya dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca teks itu bahwa yang kita tulis adalah benar. Okay? So, in analytical exposition text, we evaluate a topic critically but focuses only on one side of an argument. Jadi dalam teks analytical ini, kita menganalisis suatu topik secara kritis, tapi hanya dari satu sisi saja. Jadi kalau misalnya kita setuju, misalnya tentang COVID, kalau misalnya kita setuju bahwa COVID itu berbahaya sehingga orang-orang harus tinggal di dalam rumah, maka sepanjang teks tentang COVID tersebut kita harus membahas bahwa kita setuju untuk tetap tinggal di rumah untuk membatasi COVID. Okay? And selanjutnya, in your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Jadi, jika dalam kehidupan sehari-hari, kamu pernah berdebat, atau kamu pernah meyakinkan seseorang, membujuk seseorang, untuk sependapat dengan kamu, nah, di situ berarti kamu sudah pernah memanfaatkan yang namanya eksposisi. Jadi kalau kamu udah pernah berusaha untuk meyakinkan orang lain untuk sependapat dengan kamu, itu sudah namanya eksposisi. Okay? And then, the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. Jadi, kalau sudah mengemukakan pendapat, harus ada argumen, maksudnya harus ada fakta dan informasi relevan, informasi pendukung lainnya. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi, yang kamu sudah sebutkan di awal bahwa kamu percaya itu, di paragraf akhir kamu harus mengulangnya kembali. Mengingatkan kembali bahwa kamu misalnya tidak setuju untuk orang-orang keluar rumah selama masa pandemi gitu ya. Itu harus disebutkan lagi diulang. Jadi di awal disebutkan, di tengah-tengah kamu mengemukakan pendapat, di akhirnya diulang lagi gitu ya. And that's analytical exposition text. Next. Yang termasuk contoh dari exposition text itu adalah speeches, pidato atau lectures ya, itu pidato. Editorials itu biasanya opini yang ada di surat kabar. Newspaper articles, kabar, artikel surat kabar. Essays itu adalah seperti skripsi atau karya tulis ilmiah gitu ya. And then political leaflets yang berhubungan dengan politik itu pasti adalah exposition text karena dia mencoba untuk membuat orang memilih suatu kandidat tertentu ya. And then letters itu surat ya.
And then legal defenses. Legal defenses itu pembelaan hukum. Jadi kalau kamu lihat pengacara, pengacara itu tugasnya adalah untuk meyakinkan bahwa kliennya tidak bersalah, ya. Dan itu termasuk exposition. And then exposition text itu needs to be clearly stated the point of view, harus secara jelas menyebutkan dia setuju atau tidak setuju dengan suatu isu itu ya. And then use valid research findings to support your viewpoint. Jadi menggunakan temuan riset yang valid, yang benar, yang sudah teruji untuk mendukung sudut pandang kita. Defend our viewpoint. Jadi mendukung pendapat kita, jadi harus ada fakta yang mendukung, opini itu harus mendukung semua omongan kita itu harus satu jalur. Kalau sependapat, semuanya harus pendapat. Nggak boleh bilang tidak sependapat. Jadi kalau sudah setuju, sepanjang teks itu kamu harus setuju, gitu ya. And then, support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and charts. Jadi, mendukung dengan data-data yang faktual, fakta gitu ya, boleh menggunakan grafik, boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan charts itu diagram gitu ya. Okay. So this is the structure of exposition text. Jadi bagian-bagian dari exposition text itu ada title, ada judulnya, and then ada introduction, states the thesis statement of your text. Jadi menyebutkan apa standing point kita, menunjukkan kita punya menunjukkan kita punya setuju atau tidak setujunya itu harus sudah jelas gitu ya di awal. And then support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and charts. Jadi mendukung sudut pandang kita menggunakan data faktual di dalam bentuk grafik, gambar, atau diagram gitu ya. And then ini biasanya bisa dua atau lebih paragraf. Kalau introduction itu satu paragraf biasanya. Kemudian ada conclusion, kesimpulan, restatement of the thesis statement. Jadi boleh mengulang kembali thesis statement yang ada di introduction itu boleh diulang di sini dengan menambahkan 2 atau 3 kalimat baru. Jadi ini paragraf baru. Jadi total itu ada sekitar minimal itu ada sekitar 3 paragraf. Jadi ada introduction, kemudian ada support viewpoint-nya, ada data pendukungnya, kemudian ada conclusion, kesimpulannya. Jadi minimal ada 3 paragraf. Oke. Okay? Dan ini semua PDF ini ada di bagian materi ya, di Google Class. Jadi kalian bisa cek. Jadi exposition text itu diusahakan selalu menggunakan kata yang membujuk gitu ya, menggunakan kata membujuk gitu. Kemudian menggunakan present tense, kalimat present atau kalimat sekarang, kata-kata menggunakan kata-kata yang sekarang seperti and then menggunakan mental verbs, menggunakan kata yang menunjukkan kita yakin gitu ya, seperti I believe, saya percaya, I prefer, saya lebih setuju, I agree, saya setuju, I doubt, saya ragukan, I disagree, saya tidak setuju. Jadi tergantung kamu setuju atau tidak setuju, jadi menggunakan yang mana. And then use saying verbs, jadi menggunakan kata-kata seperti people say, jadi banyak menggunakan kata-kata yang mendukung opini kita, seperti orang-orang banyak berkata gitu ya. It is said, jadi katanya gitu ya. Research indicates, jadi penelitian menunjukkan gitu ya. Kemudian menggunakan kata connecting words seperti kata additionally, furthermore, not only, also, addition, moreover, likewise, firstly, secondly gitu. Ya, jadi menggunakan kata sebab akibat. Misalnya kayak we need to stay home during the COVID pandemic because research says that. Jadi kita bisa mengatakan seperti kalimat gitu ya, seperti
kita harus tinggal di rumah selama pandemi COVID karena penelitian mengatakan bla 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 bla. Oke. Alright, so here's the example. Ini contohnya ya dari exposition text. Banning. Jadi temanya itu adalah banning of motorbikes is necessary in housing areas. Ini titelnya. Melarang sepeda motor sangatlah penting, melarang sepeda motor sangatlah penting di daerah perumahan. Jadi dia melarang naik motor di daerah perumahan gitu ya. So, introduction thesis statement-nya, jadi di sini introduction-nya, dia bilang dari awal dia sudah bilang gini, motorbikes are a nuisance and cause for a great distress. Jadi dia bilang sepeda motor itu berisik dan menyebabkan kerugian gitu ya, banyak kerugian. Jadi dari awal dia sudah mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan sepeda motor gitu. Oke, kemudian dia menjelaskannya dalam beberapa kalimat. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, dia bilang, I think they are hazard to humans, animals, as well as the environment. Meskipun sepeda motor dianggap sebagai salah satu bentuk transportasi yang paling nyaman, saya pikir, dia bilang, mereka itu berbahaya untuk manusia, hewan, dan juga lingkungan, dia bilang. I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reasons. Saya pikir sepeda motor harus dilarang di lingkungan perumahan dikarenakan alasan berikut ini, dia bilang. Cause of unreasonable amount of noise. Menimbulkan keributan yang tidak berdasar, dia bilang gitu. Air pollution, polusi udara. Disease, penyakit. And accidents, dan kecelakaan, gitu. Nah, dari alasan-alasan ini, dia sudah menyebutkan alasannya tadi ya, 1, 2, 3, 4. Dia mengelaborasinya, menjelaskan lagi di paragraf baru, argumen 1. Dia bilang, first of all, yang pertama, dia bilang, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world, dia bilang. Saya ingin menunjukkan bahwa sepeda motor adalah kontributor terbesar atau penyumbang terbesar terhadap polusi di dunia. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Penelitian telah membuktikan gitu ya, penelitian telah membuktikan bahwa sepeda motor menghasilkan gas berbahaya yang beracun untuk lingkungan hidup. Consequently, a long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Sebagai akibatnya, emisi gas berkepanjangan dari sepeda motor merupakan penyumbang terbesar untuk global warming, dia bilang gitu ya, pemanasan global. Nah, di sini dia menyebutkan pertama dia menyebutkan polusi, kemudian dia menyebutkan penelitiannya. Dia mendukungnya dengan penelitian ya, dan dia membuatnya dalam 1, 2 paragraf dan 3 paragraf karena tadi dia menyebutkan 4 kan, dan ini yang keempatnya. Dia memulainya dengan mengatakan seperti ini, motorbikes are responsible for horrible accidents. Akhirnya sepeda motor itu berbahaya karena menimbulkan kecelakaan, dia bilang gitu ya. Baru di sini disebutkan penjelasannya, motorbike riders go so fast that they are unable to stop on time, thus they end up hitting other people or animals. Jadi pengendara motor itu biasanya sangat laju sehingga mereka itu tidak bisa mengerem tepat waktu dan akhirnya mereka menabrak orang-orang atau hewan. Di sini ada tulisan dalam kurung Fields 1993 itu menunjukkan bahwa itu berdasarkan suatu riset penelitian, ya. Jadi kalau mau mengatakan suatu pendapat harus ada penelitiannya. Dan ini conclusion-nya. Conclusion-nya itu dia bilang gini, from the arguments above, dia bilang, kesimpulannya dari semua argumentasi di atas, dia bilang ya, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Dia mengulang lagi kalimatnya, saya sungguh atau sangat percaya bahwa sepeda motor sebaiknya dilarang di lingkungan perumahan. Oke, jadi
ini contohnya, kalian bisa lebih jelasnya melihat sendiri dalam bentuk PDF di material ya. Jadi, yang harus dipahami adalah ini adalah teks